Disadari atau tidak, kalau kita renungkan baik-baik, dalam peristiwa penembakan Laskar FPI beberapa waktu lalu, itu sudah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada kuasa Allah di situ. Yang pertama, dengan kuasa Allah, 6 pemuda yang masih berusia 20 tahunan yang tanpa dipersenjatai apapun dengan mudah menggagalkan sebuah operasi militer. Ingat, berdasarkan informasi dari berbagai sumber nih, termasuk dari pihak kepolisian sendiri, bahwa orang-orang yang menguntit rombongan HRS itu dipastikan adalah polisi. Atau dengan kata lain, yang menguntit HRS itu adalah personil militer. Namanya juga personil militer, mereka pasti dipersenjatai secukupnya. Dan mereka pasti terlatih untuk memburu, menangkap, mengintai, ya kan? Terlebih ketika mereka bukan cuma 1-2 orang, mereka banyak gitu. Tapi dengan kuasa Allah, kekuatan sebanyak itu, sehebat itu, yang terlatih itu ternyata berujung dalam kegagalan. Operasi mereka gagal hanya oleh, ingat, 6 pemuda berusia 20 tahunan yang sama sekali tidak bersenjata. Jika tidak ada kuasa Allah di sini, rasanya sulit ke-6 pemuda itu bisa menggagalkan personil militer yang saat itu sedang bergerak, ya kan? Secara logika, pasukan militer pemburu itu seharusnya mudah melancarkan aksinya. Kenapa? Karena tak ada kekuatan yang sepadan, tak ada kekuatan militer lain yang menghalangi mereka. Mereka cuma dihalang oleh 6 pemuda tanpa senjata. Lalu alasan apa yang paling logis atas kenyataan ini selain adanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kuasa Allah yang pertama dalam peristiwa penembakan Laskar FPI. Kuasa Allah yang kedua nih, campur tangan Allah yang kedua nih. Mereka pelaku penembak atau pihak-pihak yang melakukan penembakan terhadap Laskar FPI itu dipaksa oleh Allah untuk buka mulut. Seperti kata Habib Rizik dan Munarman dan keterangan-keterangan keluarga korban, andai saja Kapolda tidak melakukan konferensi pers, niscaya sampai detik ini dunia tidak akan pernah tahu bagaimana nasib ke-6 Laskar tersebut. Bukan saja dari keterangan konferensi pers, silahkan siapapun putar ulang itu rekaman dialog para laskar ketika sedang diganggu oleh para penguntit. Putar ulang dari detik pertama sampai detik terakhir, berulang-ulang silahkan, supaya bisa memastikan dialog para laskar itu sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka tahu yang mengejar mereka, yang mengganggu mereka, yang menyerang mereka adalah polisi. Putar dari detik 1 sampai detik terakhir, silahkan berulang-ulang diputar. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa mereka tahu lawan mereka ketika itu, yang menyerang mereka ketika itu adalah polisi. Tidak ada yang tahu. Tapi oleh Allah hanya dalam waktu beberapa jam mereka dipaksa untuk buka mulut. Andai saja Kapolda tidak konferensi pers, betul-betul tidak akan pernah ada yang tahu mungkin siapa yang melakukan penembakan tersebut. Tapi Allah Maha Kuasa membuat mereka blunder dan malah mengakui sendiri. Bahkan itu dia akui dalam sebuah konferensi pers. Mereka akui di depan puluhan awak media massa. Dan dalam waktu hitungan menit, pernyataan pengakuan mereka tersebar ke seluruh dunia. Siapa yang bisa melakukan hal ini kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala?
rekaman para laskar itu di tangan mereka. Mereka seharusnya paham, mereka seharusnya tahu persis bahwa keberadaan polisi itu tidak diketahui oleh para laskar. Tapi justru mereka membukanya sendiri. Allahu Akbar. Kuasa yang ketiga, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga dalam peristiwa penembakan Laskar FPI adalah Allah cabut ilmu dan keahlian para pihak yang melakukan penembakan. Anda bisa bayangin, polisi zaman sekarang itu sekedar bubarin tempat prostitusi atau gerbek maling ayam aja mereka sudah terbiasa membuat dokumentasi video. Mereka juga pandai sekali melakukan sebuah aksi simulasi. Pandai sekali, karena memang mereka dilatih untuk itu. Tapi dalam pengejaran HRS, sepertinya mereka dibuat lupa, dicabut ilmu dan keahlian mereka itu. Sehingga apa? Sehingga mereka kesulitan untuk sekedar menghadirkan bukti yang otentik. Tiba-tiba saja mereka seperti lupa bahwa satu saat nanti bukti dibutuhkan. Mereka lupa merekam kejadian sebenarnya, apalagi mereka membuat sebuah skenario agar videonya terlihat sesuai dengan keterangan konferensi pers dari Kapolda. Mereka lupa semua itu, mereka dilupakan, kemampuan mereka ditarik oleh Allah. Dan sampai detik ini tidak ada satupun, saya ulang, tidak ada satupun bukti yang kuat. Kenapa? Karena senjata api, senjata tajam, bekas tembakan di mobil, jelaga mesiu pada tangan jenazah, bukti-bukti itu bukti-bukti yang tidak kuat. Sulit sekali membuktikan bahwa senjata itu adalah milik Laskar, bahwa jelaga di tangan mesiu itu memang bekas Laskar nembakin peluru, bahwa bekas tembakan di mobil polisi itu adalah tembakan dari Laskar. Semua itu sulit dibuktikan, ya kan? Semua itu sulit dibuktikan, padahal mereka itu terlatih ngurusin bukti, mereka itu terlatih bikin strategi, mereka pintar bikin simulasi, ya kan? Tapi Allah cabut ilmunya dan Allah ganti dengan kegelisahan dan kebingungan yang tak berujung. Sampai detik ini sudah berhari-hari berjalan, tak satupun bukti yang bisa mereka hadirkan ke tengah publik. Bukti yang kuat, tidak bisa. Kemana ilmu mereka, kemana keahlian mereka, kalau bukan karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sekali kuasa Allah yang akan menolong umatnya. Percayalah, yakinlah, jangan kecil hati. Allah pasti membantu. Allah akan buka kebenaran itu. Allah tidak akan pernah berdiam diri dan membiarkan kezaliman menghancurkan kebenaran.